Luar biasa Tuhan kita boleh kembali bertemu lagi. Shalom. Selamat malam, selamat datang seluruh umat dan teman-teman PDKK Immanuel. Luar biasa kalau malam hari ini, kalau setiap Kamis kita boleh diundang di tempat ini, Bapak Ibu, saya percaya bukan sebuah kebetulan. Tetapi karena saya percaya dan saya percaya semua teman-teman percaya bahwa kalau kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan yang memanggil kita. Dan 1 Korintus 1 mengatakan bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman yang ada di tempat ini adalah orang-orang percaya yang telah melihat dan mengalami kasih setia Tuhan. Sungguh ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semua karena Tuhan kasih setianya menyertai kita. Mari setiap kita yang percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, boleh bangkit berdiri, sama-sama kita mau bersyukur bagi Tuhan. Boleh angkat tangan kanan kita, sama-sama kita mau bersyukur bagi Tuhan. Dan kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Boleh sekali lagi bagi Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hey! Sungguh Tuhan mengasihi setiap kita Bapak Ibu. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Mari setiap kita yang percaya katakan kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Mari katakan dengan iman, hanya padamu hatiku percaya. Sebab kau menara Tuhan, kaulah menara dan kota berlindung. Boleh sama-sama sekali lagi bersyukur bagi Tuhan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh Dia Allah kita, kekuatan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan bagi Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Dengan imanmu nyatakan, kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three, say. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Semua yang percaya katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu. Dengan iman. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, luar biasa kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan menghampiri Yesus di dalam doa. Kita mau tenang. Terima kasih Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan malam hari ini kami boleh melihat Tuhan. Karena kasih setiamu, kami boleh tetap ada di tempat ini. Dan kami tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu ajaib memelihara kami. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun Tuhan, kami tetap boleh melihat dan mengalami kasih setiamu sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, karena kasih setiamu, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh melewati kehidupan kami, apapun kehidupan kami Tuhan. Dan malam hari ini Yesus, karena kasih setiamu, Engkau boleh panggil setiap kami. Untuk kami malam hari ini, boleh kembali mengalami kasih-Mu yang ajaib, setiamu yang ajaib, memenuhi seluruh kehidupan kami. Mari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, penuhi setiap umat-Mu dengan kuasa kasih-Mu. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami. Sehingga setiap kami boleh datang kepadamu benar-benar dengan membawa hati kami, hidup kami terbuka penuh kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, bahkan kami boleh mengalami Kau bertata bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami puji, Allah yang sungguh besar, kasih dan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang di tempat ini, kami boleh pulang dalam keadaan yang berbeda. Karena Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Bapak Ibu, setiap kita sungguh bersyukur ya, boleh memasukin tahun yang baru, tahun 2024. Tetapi kita juga agak gentar, agak takut. Karena banyak yang mengatakan bahwa tahun 2024 ini bukan tahun yang gampang. Tahun yang penuh tantangan, bahkan tahun yang sulit bagi setiap kita. Dan itu sungguh membuat setiap kita menjadi gentar, takut untuk menjalani tahun ini. Tapi saya percaya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah menuntun kita melewati bukan saja tahun 2023 Bapak Ibu, bahkan tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang sungguh sangat tidak gampang buat kita pada saat masa pandemik. Tuhan juga mampukan kita untuk melalui. Mari malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, tetapi mau berjalan bersama kita. Dan malam hari ini kita mau serahkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia. Mari malam hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku punya Tuhan yang sungguh besar. Tuhan yang gak pernah meninggalkan aku.
Bahkan Tuhan yang tidak pernah melupakan aku. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari setiap kita yang percaya boleh katakan bagi Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari setiap kita yang percaya kita punya Tuhan yang besar, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan yang sanggup menggenapi. Yes Lord, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu Tuhan. Terima kasih. Kemenangan darimu Yesus. Mari malam hari ini sama-sama kita mau menyatakan, sama-sama kita mau mengakui bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia. Naikkan syukur bagi Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kau yang menjaga hidupku, Kau yang memelihara hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan Engkau setia bagiku Tuhan, Engkau baik bagiku Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, terima kasih. Sekali lagi katakan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ada dalam hidup setiap kami. Tuhan yang besar kasih, setia dan kuasanya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Dia berjanji, sekali-sekali aku gak akan meninggalkan engkau. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau. Tetapi di dalam segala sesuatunya, Tuhan terus boleh memelihara setiap kita. Terima kasih Tuhan. Apapun hidup setiap kita saat ini, percaya, terus percaya bahwa kita punya Tuhan besar, Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup. Amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari saat ini saudara sendiri katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima
Sama-sama katakan, kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari setiap kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar, boleh sekali lagi angkat tangan kanan saudara dan sama-sama kita serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yeay. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Umat Allah saja katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Boleh angkat jempol bagi Tuhan. Yeay, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Ini umat-Mu Tuhan. Mereka mengakui bahwa Engkau sungguh besar dalam hidup mereka. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. Nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan imanmu nyatakan, dia takkan tergoyah. Amin. Dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua serukan bagi Tuhan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa Bapak Ibu. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Boleh lebih dahsyat lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan dia sungguh luar biasa, dia perkasa, dia mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Amin. Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memulihkan. Mari yang percaya boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan dan sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. Sama-sama nyatakan, Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Saya mau lihat umat Allah saja yang nyanyi. Yo! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Terus nyatakan, tinggikan nama Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala, sebab ada kuasa, dalam nama. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Kami terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, ya Bapa yang kekal,
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Para bapak percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa? Amin. 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 Mari saya mau dengar, katakan. Bapak-bapak aja ya. Yang mengatakan, yo 1, 2, 3, come on. Engkau yang berkuasa bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Boleh lebih dahsyat lagi bapak-bapak. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekarang giliran yang wanita saja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam. Sama-sama kita katakan bagi Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh lebih dahsyat lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Saya mau dengar umat saja yang katakan. Dengan iman penuh, katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. 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 Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang memulihkan. Kuasa yang menyelamatkan. Bahkan kuasa lain yang sungguh boleh memberkati kita. Dan malam hari ini kita terus mau menceritakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Mari kita mau berlomba-lomba. Kita mau berlomba-lomba menceritakan kebaikan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tadi yang aminnya keras itu yang mau kesaksian ya. Boleh? Boleh bapak-bapak dulu, boleh ibu-ibu. Oh, silakan Bu Nani. Puji nama Tuhan. Silakan Bu Nani. Shalom. Nama saya Nani. Hai Bu Nani. Selamat berjumpa di tahun baru karena saya baru sharing tahun baru sekarang ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya. Sharing saya ya. Saya ini perempuan, tapi saya itu enggak suka tumbuh-tumbuhan gitu, enggak suka nanem-nanem gitu, enggak suka. Nah, terus tetangga saya itu mulai dari orang tuanya itu kan bapaknya kan pensiunan Intel, dia kan sudah pindah ke kota asalnya, tinggal anaknya. Bapaknya itu suka sekali tanam-tanaman, terus setelah pindah nurun ke anaknya gitu loh. Lah jadi jalan itu sampai dipenuhi pot besar-besar gitu. Saya ya cuek-cuek ya, tanaman apa itu saya enggak memperhatikan gitulah. Kadang pot itu ditaruh di atas, saya tuh sampai bilang gini ke tetangga lo, itu lo potnya ditaruh di atas, kalau ini musim hujan angin kencang, tiba-tiba itu ditabrak angin terus kena kepalaku, itu kan bocor gitu loh. Nah terus mungkin ada yang menyampaikan sudah disingkirkan. Saya bilang di bawah dimanapun, di atas pun kan ada lantai lah, kok ditaruh persis di atas tembok gitu, nanti kan jatuh. Lah itu sudah pot. Terus suatu ketika saya itu kan memang orangnya rajin ya. Kalau saya itu keluar pakai mobil apalagi musim hujan gitu, datang langsung saya cuci karena keran saya itu kan kenceng.
pakai pompa Shimizu. Jadi enggak promosi ya. Saya ini kan properti, tapi saya itu cuma membuktikan Shimizu memang hebat. Wanter saya semprot itu ya, jadi saya rajin. Nyuci saya cuci. Setelah itu bagian depan kan saya pepetkan pagar sama tetangga, jadi persis saya itu enggak mau menghalangi jalan, persis sini ada pot besar, ada tanaman. Sudah terakhir tinggal kap depan itu saya nyemprot banyak. Saya nunduk gini, dada apa cerak di sini saya. Waduh, terus apa ini? Sampai ini rasanya mancep berdarah. Waduh, bareng saya lihat terus saya itu kaget juga emosi. Saudara-saudara, saya kasih contohnya sampai ini loh tak potong. Saking kerasnya dipotong susah. Saya baru tahu loh, tetangga saya itu loh. Lah kok nanam pohon seperti ini tuh enggak tahu. Ini tuh seperti paku loh. Coba Linda, tolong gini Linda. Ini loh, ini tuh enggak gini aja. Ini kan bener-bener runcing ya. Loh, saya itu sampai kaget, bayangkan saudara-saudara. Saya tuh nunjuk nyemprot gini, ini loh nerocok di sini semua besar-besar. Terus persis di sini sampai 4 hari loh itu luka. Loh, saya terus kaget, puji Tuhan. Saya terus ingat seolah-olah Tuhan tuh berkata begini, Nani, kamu itu kupelihara seperti biji mataku. Puji Tuhan. Waduh, saya sampai sekarang ini ya selalu bersyukur. Saya puji Tuhan terus. Kalau misalkan ini nancep di mataku, waduh saudara-saudara, saya itu enggak tahu betapa sakitnya. Mata itu paling penting untuk melihat. Saya enggak bisa melihat kecantikan Bapak Ibu sekalian, kecantikan Linda, kecantikan kegantengan Alyong ya. Ya kan? Ya, makanya saya itu puji Tuhan, benar-benar bersyukur. Tuhan tuh selalu melindungi saya, mengingatkan organ yang paling penting tuh mata. Tangan juga penting, kalau jatuh bisa digip. Tapi kalau mata kecocok kayak paku ini loh, waduh. Besoknya saya bilang ke tetangga saya, Mas Eka, kamu itu loh pelihara tanaman kok kayak paku, mbok pasang di persis pinggir, kurang cicik nyocok motoku. Gitu masih pembelaan manusia itu, nggak mau disakana. Loh, kan sudah tahu di situ lah, kenapa kok mendekat situ, kenapa kok didekat no. Loh, aku kan nggak tahu kalau kamu tanam nanyai loh tajam-tajam kayak gini. Terus akhirnya besoknya saya dibantu tetangga di pinggir no, di pojok no paling tembok itu ditaruh pinggir jalan. Jadi saudara-saudara hati-hati sekali kalau menanam yang tidak paku-paku gini ini jangan ditanam, nggak ada hasilnya. Saya itu belakangan ya ikut nanam tapi yang berguna. Contohnya cangkokan mangga, nanti kalau berbuah saya tak icipi ya ta. Terus tanaman itu ben ahong. Jadi kalau saya 3 lembar tak rebus 3 gelas, jadi 1 gelas tak minum untuk antibiotik. Terus itu daun suruh, terus itu daun jeruk. Tetangga ngambil, Nani aku minta ya, yo cupuknya gak apa-apa, aku jarang masak ya kan. Jadi ada gunanya lah, ini paku loh ditanam ya. Puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi saya. Terima kasih. Makasih Bu Nani, puji nama Tuhan. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, tadi Bu Nani kesaksian sekalian membawa apa namanya ya, barang forensiknya ya. Buat tanda bukti. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kita. Amin. Tadi Bapak Ibu, Bu Nani kelihatannya biasa ya, kelihatannya kok gak kebetulan gitu ya, kayaknya kecocok sini gitu ya. Tapi saya percaya itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan sungguh pelihara Ibu Nani seperti biji matanya. Amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada lagi satu guest star kita dari luar kota. Silakan. Puji nama Tuhan. Ini jauh-jauh didatangkan dari luar kota untuk bersaksi di PDKK Immanuel. Puji nama Tuhan, silakan kenalan dulu. Selamat malam. Selamat malam. Saya Hugo dari dulu bekasnya di sini.
Iya, hai semua ya. Tadi waktu puji-pujian tadi itu benar-benar menguatkan saya. Maunya saya tuh pengalaman ini mau saya rahasiakan. Tapi kena lagu itu enggak tahan saya, mana tahan saya. Terpaksa saya harus sharing daripada saya nanti dimarahi sama Tuhan nanti waktu pulang nanti. Sekarang ini bulan apa ya? Januari 2024. Berarti tahun lalu 2023. Ya. 2023. 10 tahun yang lalu 2013. Ya kan? 2013. Saya ingat betul. 18 November 2013. Anak saya yang pertama itu minggat. Lari dia. Kebetulan saya kan tinggal di luar pulau. Itu saya waktu tidur, dia lari. Lari dengan alasan sebelumnya terjadi percecokan dengan orang tua. Biasa itu dunia drama biasa. Terjadi percecokan, tidak cocok, begini-begini. Terus dia merasakan bahwa dia sudah kuat untuk menjalani hidup ini. Dia jalan sendiri. Jadi keluar, bawa mobilnya, tanpa bawa dompet, tanpa bawa apa-apa. Jadi hanya badan, keluar dia. Keluar, saya pertama kali pikir, oh dia mungkin ke park, atau somewhere else, atau ke beach. Biasa kalau orang di luar pulau kan demikian. Saya tak tunggu aja. Sampai besok itu enggak kembali. Wah, papa sama mama ini kan sudah khawatir. Jangan-jangan jegur sumur, jegur mana kan enggak tahu ya kita. Mau lapor polisi salah, enggak lapor polisi salah. Lah kita kerja, pagi berangkat kerja sudah enggak karu-karuan kerja itu sudah sudah enggak kena pokoknya. Kudu ngamuk wong stres sudah kudu ngamukan. Sama orang lapar juga ngamukan. Sama ini juga stres juga suka ngamukan. Nah, apa boleh buat pada satu saat terpaksa saya lapor polisi. Lapor polisi, di sana polisinya bilang, loh anaknya sudah berapa lama? Ya baru berapa jam, tidak sampai 24 jam. Oh ditunggu sampai 24 jam. Oh gendeng polisi ini. Kok enggak berusaha gitu mencari. Padahal saya sudah berusaha mencari ke teman-temannya, enggak ada berita. Tapi dia ada teman laki. Nah, kami orang tua keluarga itu enggak setuju dengan laki ini. Anak saya kebetulan maaf cacat, di kaki kirinya itu enggak ada kaki, jadi dia pakai protese. Nah kita selalu untuk terus memotivasi dia untuk kamu harus mandiri. Kamu enggak bisa dasarkan papa mama atau keluarga-keluarga enggak bisa harus mandiri. Dia kalau mandiri luar biasa sudah. Bisa semuanya dia. Mandi sendiri ya bisa. Setir sendiri juga bisa. Semua bisa. Dan terakhir dia juga kerjanya juga di federal di pemerintah di apa ya? Ya, pokoknya di pemerintahan. Nah, di situ gajinya juga lumayan. Tapi gara-gara cinta buta sudah enggak karu-karuan. Hati-hati teman-teman yang cinta buta itu, jangan sampai buta-buta nemen. Bahaya sekali, bro enggak karu-karuan. Contohnya anak saya. Dia keluar, terakhir polisi tanya witnessnya siapa, atau saksinya siapa-siapa. Yang dicurigai itu siapa? Ya sudah spontan, posisi emosi. Ya si laki ini yang kita sebagai victimnya, sebagai kita sebagai korban, dia sebagai ya sudah, sungguh polisinya tuh terus nyari ketahuan lakinya. Tapi anak saya enggak tinggal sama laki itu. Jadi anak saya itu bambung. Jadi saya ini yang dredeg. Anak saya tuh bambung selama 2 atau 3 hari. Karena dia enggak bawa uang sama sekali. Satu, kedua, pada waktu dia keluar itu dia naik mobil itu dia mau nabrak jembatan, katanya dia mau suicide, mau bunuh diri. Ini pengalaman setelah dia cerita. Nah,
Pendek kata, sudah 10 tahun kita berjuang terus. Saya enggak pernah sakit, istri saya enggak pernah sakit. Gara-gara stres, teman-teman jangan sampai stres sekali lagi saya bilang. Sakit itu muncul tiba-tiba. Darah tinggi, kencing manis, gatel-gatel. Waduh, pokoknya penyakit ada di tubuh saya. Wis gak usah nyari jauh-jauh. Kumpul di tubuh saya, di istri saya juga gitu. Wis stres gak karu-karuan, ke dokter nyari, wis gak ada obatnya, sudah bingung sudah. Nah, puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Katolik dikaruniai jalan keluar. Ada romo, ada suster. Nah, Allah Roh Kudus itu luar biasa, terus kupingin dia, cari terus. Kita tanda kutip terpaksa mencari romo dan suster sebagai pembimbing kita. Nah, diberitahu gitu doa. Dan ada juga ya, maaf katanya malam ini pembicaranya romo. Romonya sudah datang. Romo maaf romo. Bukannya menjelek-jelekkan hamba Tuhan atau romo, tapi tidak semua romo itu omongannya itu benar. Ada romo yang omongannya itu enggak benar juga. Jadi kita harus juga waspada. Nah, romo ini satu romo bule dari UK. Nah, kita minta dia bilang, nasihatnya itu enggak karu-karuan gitu loh. Enggak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kehidupan sehari-hari kita menggereja apa. Waduh, lah kita ini sebagai umat jadi bingung juga. Loh, ngomongnya kok ngomong begini, romo lainnya ngomong begini, susternya ngomong begini, terus kita itu mau ikuti yang mana? Nah, di sana ada persekutuan doa teman-teman, di tempat saya. Nah, kita itu dekat dengan persekutuan doa seperti kalian semua di sini. Kita terus bersekutu, nyanyi terus pujian segala macam terus. Disitulah saya dikuatkan. Jangan mengharap kepada manusia, mengharaplah kepada Tuhan. 10 tahun saudara-saudara, saya sengsara hidup saya. Kelihatannya saya guyu-guyu, badan saya tetap lemu, enggak ada masalah. Tapi hati saya itu remuk, enggak karu-karuan. Kita sudah setkan bisnis ini batal semua, ini batal semua. Karena enggak pikirannya sudah enggak menuju kepada Yesus sendiri. Karena kita melihat perkara kita itu besar perkara kita. Padahal bagi Tuhan kecil sekali. Dia mau berkorban bagi kita, mau luka-luka semua, enggak ada apa-apanya luka kita. Tapi 10 tahun saya jalani, terus saya berdoa, terus persekutuan doa, kita menjaga terus hubungan. Dan satu yang penting, terkadang kita kalau sudah kena masalah, hubungan suami istri ini jadi retak. Jangan diamini itu. Karena saya sempat hampir retak dengan istri saya, gara-gara anak saya yang paling besar ini. Dan anak saya yang kedua dan anak saya yang ketiga tahu, bersaksi benar bahwa papa dan mamanya itu sudah wis tak karu-karuan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Terjadi seminar luka batin, ada seminar ini kita, disitulah kita dipulihkan. Desember 2023, secara mujizat Tuhan bekerja atas keluarga saya. Anak saya dihadirkan di rumah saya. Kita kumpul-kumpul, anak-anak saya yang lainnya ada hubungan. Setelah 5 sampai 7 tahun, mereka baru terjadi hubungan dengan kakaknya yang paling besar. Jadi selama ini lost kontak sama sekali. Nggak tahu dia tinggal di hutan rimba mana, nggak tahu. Tetapi saya percaya, karena kita biarpun terpisah, tetapi saya beritahu ke anak-anak saya, doakanlah kakakmu ini. Dimanapun dia berada, kita doakan. Satu waktu nanti Tuhan pasti akan menjamah dia. Satu waktu pasti dia akan dipulihkan. Saya percaya itu. Dan lucunya, sebelum 10 tahun ketemu, 9 tahun, itu saya ketemu dengan anak saya
Kebetulan dia pindah rumah di Canberra di pulau lain. Terus saya diundang ke sana sama lakinya, ngomongnya tuh bagus, firmannya luar biasa. Jadi dia kalau ngomong dengan saya, dengan kita, debatnya tuh pakai firman, Bapak Ibu. Saya gak ngerti firman, saya ngertinya bahasa roh. Dia ngomong firman, bantah ke saya dalam hati saya berbahasa roh aja. Kamu bicara saja, firmanmu ini palsu. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan yang hidup di dalam diri saya sendiri. Sakit saudara-saudara, teman-teman semua. Dan tidak masuk di dalam nalar. Dia minta mau pindah kembali ke kota di mana saya tinggal. Nah, pada waktu di sana itu kerjaannya tuh luar biasa. Dia tuh jadi diplomat. Jadi pasportnya dia tuh paspor diplomat. Pokoknya luar biasa karirnya. Tapi satu hal, dia sengsara, teman-teman. Saya tahunya suaminya itu terus ngomong dengan saya, baik-baik saya gitu loh. Pak, ini anak saya itu Cynthia namanya. Dia itu sengsara, Pak. Tidur enggak bisa nyenyak. Terus mengigau enggak karu-karuan dan enggak bisa. Susah sekali hidupnya. Dia susah, kita susah. Maka dari itu jangan teman-teman, saudara-saudara sekalian semua, kalau ada anak atau apa yang ada hubungan dengan pasangan yang sekiranya teman-teman kurang setuju atau diajak ngomong yang baik, kedua-dua diajak ngomong yang baik. Kalau memang tidak cocok ya sudah, kalau cocok ya teruskan. Kita sejauh berdoa saja, karena dunia kita dengan dunia mereka nggak sama, kita nggak bisa paksakan. Itu saya sadari itu setelah 10 tahun ini, dan dia kembali Desember ini menjelang Natal. Itu adalah hadiah saya yang luar biasa dari Tuhan untuk saya. Itu aja teman-teman. Jangan pernah mundur, jangan tawar hati, terus berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun gak ada jawaban, mungkin 8, 9 tahun. Satu tempo pasti terjawab oleh Tuhan. Saya sudah dijawab 10 tahun. Sekarang saya masih proses terus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau respon kesaksian ini Bapak Ibu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu, saya juga mengikuti kesaksian daripada teman kita Joni ya. Dan kemarin saya memang mendengar Jen yang mengatakan 10 tahun 15 hari. Jadi perpisahan itu ya. Mungkin tadi Joni kelihatannya santai gitu ya, tapi enggak gampang Bapak Ibu. Bila ada anggota keluarga kita yang terpisah dari kita, itu enggak gampang. Pasti susah sekali. Dan mungkin bagi mereka sempat mengatakan sepertinya enggak ada pengharapan. Karena memang selama 10 tahun tuh tidak ada tanda-tanda. Tapi malam hari ini kita mau belajar dari Abraham Bapak Ibu. Abraham sekalipun sudah tua, istrinya mati pucuk, tapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan. Saya percaya ketika kita boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, walaupun seolah-olah enggak ada harapan, Tuhan akan memperhitungkan. Amin. Amin. Mari saat ini kita bawa segala kelemahan kita. Masalah membuat kita lemah Bapak Ibu.
Tadi dikatakan Joni secara fisik, secara psikis, bukan secara iman. Masalah membuat kita lemah. Tapi malam hari ini kita mau pegang janji Tuhan. Bahwa di dalam segala kelemahan kita, sama-sama kita mau dikatakan, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini. Bapak Ibu boleh bawa segala pergumulan Bapak Ibu. Kita mau tinggikan Tuhan pembuat mujizat sejati. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi nyatakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Dengan imanmu katakan, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku. Yes Lord, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya saya boleh undang bangkit berdiri, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Nya yang pegang hidupku, yang berjalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan. Katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, kau pembuat. Kau pembuat mujizat sejati. Selama-lamanya kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya sebab Kau penuh kuasa. Kaulah satu-satunya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya. Kaulah satu-satunya. Katakan, sebab Tuhan ajaib. Kau ajaib. Katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Oh, sebab Tuhan kita besar, sebab Tuhan penuh kuasa. Dan percaya malam hari ini kuasa-Nya tercurah di tempat ini. Oh, haleluya. Haleluya.
imanmu katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Dia Allah yang sanggup untuk bekerja Bapak Ibu. Satu-satunya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari setiap kita yang percaya katakan. Kau nyata di sini. Kemenangan Tuhan. Kemenangan terjadi di Sekali lagi katakan, aku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari setiap kita yang percaya katakan malam hari ini. Yes Lord. Kami sungguh rasakan Tuhan. Ku rasa Kuasa-Mu yang tak terbatas mengalir di tempat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan Terjadi di sini malam hari ini kemenangan. Sama-sama dengan iman percayamu katakan. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Terus bekerja bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan malam hari ini kami juga percaya Engkau rindu berkata-kata bagi setiap kami Tuhan. Engkau rindu menyatakan isi hati-Mu Yesus. Mari Tuhan malam hari ini Engkau berkati Romo kami, Romo Roni Tuhan. Pakai beliau sebagai tanda kehadiran-Mu, tanda kasih-Mu Tuhan, bagi setiap kami yang berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersabda, tidak ada satupun yang akan kembali sia-sia. Tetapi biarlah menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo, Bapak Ibu silakan kembali duduk. Perkenalkan, nama saya Romo Roni. Halo. Ya, mendengar kesaksian-kesaksian tadi membuat saya semakin kuat, ya. Karena di tengah segala hiruk-pikuk dunia, entah pengalaman jatuh, bahkan pengalaman yang sederhana, tercocok apa tadi? Sampai barang buktinya di bawah ya.
panjang-panjang, iya, tapi mampu memaknai bahwa aku adalah biji mata kesayangan Tuhan. Tadi juga dari sharing Bapak pengalaman yang memang kompleks sekali ya, untuk mendidik anak, peran orang tua, tetapi juga mampu memaknai Tuhan tak pernah meninggalkan sendiri. Amin. Saya diberi tema ini, jika aku lemah maka aku kuat. Ini paling melihat postur saya yang kecil, berarti temanya itu bisa dipanjangkan gitu ya. Jika aku lemah, kurus, apalagi tetapi aku kuat. Nah, memang kalau saya cari di situ perikop ini ada dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Padahal kalau kita lihat itu ada satu tema mulai dari ayat 1 sampai 10. Nah, Ibu Bapak, kita mau mengupas sedikit demi sedikit kenapa Santo Paulus itu menuliskan jika aku lemah maka aku kuat. Latar belakangnya apa? Nah, baik, saya lagunya masih jadul-jadul. Tadi saya ngikuti juga nggak ngerti banyak lagu baru, ya. Yang saya temukan di Google ya ini, yang lemah dikuatkan, ya. Semoga ini menguatkan kita semua. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal yang dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu dalam kelemahan kita kuasa Allah justru menjadi nyata. Lagunya bisa ada ya? Mana ini keyboard di sini? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ya bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Sekarang terjiwaku aman dalam darah-Mu, keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, ayo. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ya Bapa bangkit bagiku. Hosana lagi. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ya bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Iya, memang kalau kita melihat hidup kita, yang lemah dikuatkan,
Bahkan yang miskin, terpuruk, Tuhan tak pernah meninggalkan kita sampai tergeletak. Karena Tuhan hadir, Tuhan ada dalam hidup kita. Itu yang kita percayai. Baik, kita mau baca perikopnya 2 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Mari. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang sudah kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya toh, judulnya aja, temanya itu paling terakhir loh. Ya toh, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Baik. Paulus sebenarnya dalam satu tema tadi, Paulus itu pernah diangkat ke Firdaus. Nah, Paulus sebenarnya ingin menceritakan, ini saya melaku nggak apa-apa ya? Apa harus tetap di sini? Paulus ingin menceritakan penglihatan dan penyataan untuk menjelaskan tentang kelemahannya, yaitu sebuah duri di dalam tubuhnya. Seperti apa? Nanti kita kupas. Yang menceritakan hal itu supaya musuhnya jangan mencela dia mengenai kelemahannya itu. Jadi maksudnya bukanlah untuk memegahkan dirinya, melainkan memegahkan kasih karunia Tuhan kepadanya. Kalau tadi kita baca, itu KJV itu King James Version ya, dalam bahasa Inggris ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba ke tingkat yang ketiga dari surga. Apa maksudnya ini? Seolah-olah Paulus berbicara tentang orang lain, padahal ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Seperti yang tadi Bapak Ibu mau bersharing tentang pengalamannya. Tapi karena supaya ia tidak mau memegahkan diri, dianggap sombong, ia pakai dalam tulisannya itu orang ganti ketiga. Ya, ia berkata seorang Kristen, jika seorang ada dalam Kristus, ia seorang Kristen. Kalau kita pengikut Kristus, orang Kristen, orang Katolik, maka
kita berada dalam Yesus. Itu harus disadari betul. Paulus tidak tahu apakah ia berada di dalam tubuh atau di luar tubuh ketika peristiwa itu terjadi, ketika dia elevasi naik ke surga atau Firdaus. Ada santo-santa yang tubuhnya terangkat. Kalau saya googling itu ada Santa Agnes dari Assisi, Padre Pio, ya toh, ketika berdoa elevasi, Santo Sarbel Magluf, Santo Thomas Aquinas, Santo Gerardus Magella, Santo Paulus Pertapa dan lain-lain. Mereka mengalami kesatuan dengan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ini penting sekali supaya ketika kita mengalami kelemahan, sebenarnya kita bersama dengan Tuhan memperoleh itu tadi kemuliaan. Paulus tidak tahu apa jiwa dan tubuhnya diangkat ke surga atau tubuhnya saja yang diangkat, tidak tahu. Ayat 2 tadi memberi keyakinan bahwa pada Paulus bahwa tubuh dan jiwa orang di dalam Kristus dapat diangkat ke surga. Kalau kita pengikut Kristus dan jiwa kita di dalam Kristus, tinggal dalam Tuhan, maka jiwa kita pun juga terangkat ke surga. Keyakinan ini nyata dalam pengajaran Paulus mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika ayat 4 15 sampai 17, Filipi 3 ayat 21 dan seterusnya. Ini dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal dalam Kristus, menjadi pengikut Kristen, kita memperoleh kemuliaan dalam surga. Paulus diangkat ke surga dan ia melihat kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang yang di dalam Kristus. Itu juga terjadi ketika Petrus, Yohanes, Yakobus mendapat penglihatan ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Kemuliaan yang dilihat oleh Paulus dan ketiga murid Yesus mendorong, menguatkan mereka untuk menderita bagi Kristus. Masih ingat ya, ketika transfigurasi, mereka di puncak gunung lalu melihat Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar, berkilau. Tetapi setelah itu awan menaungi mereka dan mereka takut. Padahal dalam awan itu Allah menyatakan, inilah putraku terkasih, kepadanya aku berkenan. Ini sama ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dibaptis lalu keluar dari air, kata-kata ini muncul lagi. Kita menyadari ketika Anda dibaptis, meskipun tidak diselamkan, tetapi dicurai air, pernyataan itu juga hadir, ada dalam baptisan kita. Inilah putraku terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Kalau Tuhan Allah itu berkenan kepada kita dan menganggap kita adalah anak-anak Allah, lalu bagaimana cara hidup iman kita? Dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka tadi sharing-sharing iman yang dibagikan kepada kita, meskipun kita menderita sebagai pengikut Kristus, meskipun kita mengalami ketidakadilan, meskipun kita merasa lemah dan kalah mungkin dalam dunia ini, tetapi sebenarnya kuasa Allah mau dinyatakan
dari pengalaman-pengalaman itu. Dalam ayat 4 ya, tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Maksudnya bagaimana? Paulus tidak memakai kata aku untuk menggunakan kata ganti, tetapi menggunakan kata ganti orang ketiga. Seseorang yang aku kenal, ia, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati, tidak mau menggunakan kata akunya untuk layak diangkat ke Firdaus. Namun ia menggunakan bahasa sopan santun seperti orang Yahudi, yaitu mau menceritakan pengalaman spiritualitas yang luar biasa itu. Kata Firdaus itu berasal dari bahasa Persia kalau kita cari ya, yang berarti kebun. Di dalam Perjanjian Baru kata Firdaus muncul dalam Lukas bab 23 ayat 43, Wahyu 2 ayat 7. Firdaus bukan ruang tunggu, melainkan tempat tinggal di dalam surga di hadapan anak Allah. Suatu hari saya itu ingin tahu seorang Romo yang pernah tidak sadar selama 3 bulan. Didoakan oleh umat di Kusupan Surabaya. Masih ingat ya? Dialah Romo Gustianto, almarhum. Pulang dari misa Jumat Legi bersama Romo Otong. Waktu itu beliau tugas di Mojokerto, Romo Otong Karangpilang. Satu mobil. Pulang ngantuk, Romo Otong diganti oleh Romo Gusti. Padahal sama-sama ngantuk, tapi diganti Romo Gusti. Lalu terjadi kecelakaan, nabrak trailer di daerah Trowulan. Lalu ketika terjadi, lalu yang parah adalah Romo Gusti yang nyetir. Romo Otong bingung, carilah minyak sakramen pengurapan. Langsung yang diurapi dulu adalah Romo Gusti, setelah itu dirinya sendiri. Ya, karena takut ini saya gimana gitu ya. Nanti saya dipanggil Tuhan. Dia berkata, Gusti, jangan tinggalkan aku, Gusti gitu. Lalu dibawa oleh umat, kebetulan yang melihat kejadian itu ke Jombang, lalu dirujuk ke RKZ. Selama di RKZ 3 bulan koma, tidak sadar. Lalu setelah itu sadar, pemulihan dan sebagainya. Nah, suatu hari dia mendapat perutusan di Seminari Garum. Nah, kebetulan saya juga di situ, sama-sama jadi formator. Saya ingat kejadian itu, lalu saya tanya, Romo Gusti, dulu waktu 3 bulan itu lihat apa ya? Lalu beliau menceritakan, waktu itu saya berada di sebuah taman. Wah, taman mana? Taman Kebun Rojo Blitar, Taman Wali Kota, atau Malang, atau mana ini? Enggak, pokoknya sebuah taman yang indah. Pinggirnya sungai, ada orang anak-anak kecil itu manjat pohon seperti itu. Saya menunggu seseorang. Saya menunggu. Lah terus bagaimana perasaannya waktu itu? Saya enggak takut, hati saya damai. Tapi saya menunggu seseorang. Wah, lalu yang ditunggu datang? Enggak datang. Tapi setelah itu saya siuman. Berarti kembali ke dunia. Iya ya. Nah, lalu kami berdua, apa itu namanya surga? Tempat yang begitu bahagia, menunggu seseorang yang dicintai, yang sungguh-sungguh kita butuhkan atau kita sungguh-sungguh nantikan kedatangannya. Itu mengalami sendiri bagaimana mencicipi surga itu. Meskipun pengalamannya enggak enak, ya toh, tetapi justru setelah itu, pengalaman itu, ingatan itu yang tertancap dalam diri Romo Gusti, dia itu semakin sukacita menjalani hidup itu. Orangnya, meskipun tidak tahan untuk rapat, itu enggak tahan, karena kan masih ada mungkin memar atau apa di situ yang kalau misalnya terlalu mikir
terlalu dalam, capek, pusing gitu. Tetapi orangnya sukacita, setiap hari nyanyi terus gitu. Pernah suatu kali di kamar saya putar lagunya Nikita di doa ibuku. Dia lewat, langsung spontan. Saya mau ke Kertosono, rumahnya Kertosono. Mau kemana Romo? Mau nengok ibu saya. Kan gampang toh. Set gitu. Loh kenapa kok nengok ibu saya? Nengok ibu. Iya Ron, karena kita hidup ini untuk orang tua dan untuk menjalani perutusan Bapak Uskup. Jadi saya taatnya itu 2 orang ini. Taat pada Bapak Uskup, taat pada ibu saya. Karena bapaknya sudah enggak ada. Maka mumpung ada, datang. Nah, hidupnya penuh dengan sukacita. Orangnya enggak pernah ngamuan, membenci orang. Hidupnya karena apa? Sudah mencicipi tadi taman yang indah. Nah, ini yang dialami juga oleh Paulus. Paulus diberi kesempatan masuk surga untuk melihat kemuliaan dan mendengar perkataan yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Pengalaman, penglihatan dan pernyataan yang ajaib mempengaruhi, mendorong Paulus memberitakan Kristus tiada bandingnya di berbagai tempat. Jadi kita bisa mengerti ya, kenapa Paulus yang bukan dalam lingkaran murid Kristus itu gencar sekali mewartakan Kristus yang bangkit dimanapun, di luar Yerusalem. Bahkan masuk penjara atau apapun, tidak peduli. Karena apa? Ini pernah kita baca dalam suratnya Paulus, hidupku atau matiku adalah untung, ya toh? Hidupku adalah Kristus. Seperti itu. Karena apa? Sudah mencicipi kemuliaan tadi. Oke, lanjut ya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ya. Paulus tidak bermaksud memegahkan diri kecuali atas kelemahan-kelemahannya. Ia boleh bermegah karena penglihatan dan penyataan itu, sebab hal itu semata-mata karunia Allah. Tetapi ia menghindari agar jangan sampai orang mengira ia menyombongkan diri. Seringkali orang kalau sudah dapat karunia, ya toh, godaannya adalah menyombongkan diri. Hati-hati di situ. Yang nanti dalam bahasa Paulus disebut duri dalam daging. Diberi karunia, tetapi ada hal-hal yang seringkali mengganggu dalam kasih karunia atau pelayanannya. Orang sering memuja pahlawan, namun Paulus tidak mengendaki hal itu. Seringkali kan kita ingin disebut, wah ini loh, bagus ini, super, ini loh yang dijaga dan sebagainya. Enggak, Paulus tidak mau. Bahkan kalau kita lihat semua rasul, murid-murid Kristus tidak pernah ingin disebut pahlawan. Mereka sadar bahwa mereka manusia biasa, tetapi Roh Kuduslah yang mengubah, menguasai mereka menjalankan hal-hal yang ajaib. Bisa menyembuhkan, mengusir roh jahat, karena apa? Kuasa Kristus yang hadir di dalam pelayanan itu. Amin. Dan supaya aku jangan meninggikan karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Apa artinya ini? Ya toh? Paulus menyatakan alasan mengapa ia berkata tentang pengangkatan ke surga, yaitu untuk menerangkan tentang duri di dalam daging ini. Kalau saya baca, semua penafsir tidak bisa menjawab dengan pasti apa yang dimaksud Paulus tentang duri dalam daging. Banyak orang Kristen berdoa kepada Tuhan agar mereka dilepaskan duri dalam daging mereka, supaya ia merendahkan diri, menyambut kasih karunia Tuhan dan setia dalam pekerjaannya. Kasih karunia Allah sering dinyatakan dalam tubuh orang yang lemah. Makanya tadi kalau kita lihat dalam kelemahan, bahkan kesendirian, atau ketika ketidakberdayaan karena sakit. Kenapa sih kok kita merasa kuat,
kok relasi kita semakin dekat? Kenapa sih ketika kita layat ke Adiasa, padahal dalam suasana duka kita merasa dikuatkan karena banyak orang yang hadir, banyak orang berdoa. Nah ya kan, memang di luar nalar atau logika ya manusia. Paulus secara terus terang mengatakan duri itu adalah utusan iblis yang menggocok atau memukulnya, tetapi tidak dinyatakan bagaimana dan dengan apa ia dipukul oleh utusan iblis. Kalau kita ingat kisah Ayub diserang iblis dengan izin Tuhan, maka kita tahu akhirnya Ayub beroleh berkat Allah yang lebih besar, dan kita mengerti bahwa Allah menghajar kita dengan bermacam-macam cara dengan maksud supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Kita belajar dari Paulus supaya jangan memegahkan diri sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Jadi Paulus tadi mengatakan bahwa ada utusan iblis yang memukulnya di dalam tubuhnya, tapi justru disitulah ia diajar oleh Allah untuk memperoleh berkat. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan-kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 3 kali Paulus memohon pada Tuhan, seperti jawaban Tuhan itu sebenarnya tidak, tapi diubah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita ingat juga Tuhan Yesus 3 kali memohon kepada Bapa dalam Taman Getsemani, jauhkan cawan ini daripadaku. Kira-kira apa ya jawaban Allah waktu itu? Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi doa Paulus itu sebenarnya dijawab oleh Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi duri itu masih tetap ada, tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada. Lebih ya gimana itu ya? Ya toh? Jadi duri itu tetap ada, tapi kasih karunia Allah tetap ada dalam itu. Supaya apa? Supaya ingat bahwa justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu semakin nyata. Ayat 9 ini adalah utama dari surat ini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kekuatan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hambanya yang lemah, dan dengan kelemahan itu Paulus memegahkan kuasa Tuhan. Semakin besar kelemahannya, semakin besar pula kuasa dan kasih karunia-Nya. Jika penderitaannya untuk memuliakan Tuhan, Paulus lebih senang menderita, sebab ia lebih suka bermegah dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus turun atasnya. Kuasa itu dipergunakan untuk menggenapi dan maksud pekerjaan Tuhan, supaya jelas bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan. Dengan kebodohan pewarta Injil, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dengan 12 orang yang lemah, para rasul, murid Kristus, ia membangun umatnya sampai ke ujung dunia. Murid Kristus itu apa sih? Ada yang jadi ahli Taurat? Enggak kan? Orang Farisi yang ahli kitab? Enggak juga. Ya toh? Malah yang nelayan, pemungut cukai, ada yang pemberontak. Tapi kenapa itu dipilih? Justru di dalam kelemahan-kelemahan mereka dididik, diajar oleh Tuhan lewat pewartaan-pewartaan itu, sekarang tersebar di seluruh dunia untuk apa? Mewartakan Injil. Allah yang bekerja lewat mereka. Amin. Ya, ini yang terakhir. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran dan penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus ini banyak sekali mengalami
siksaan, kesukaran, penganiayaan, ya. Paulus merefleksikan bahwa di dalam penderitaan kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah disempurnakan di dalam kelemahan manusia. Di sini bukan penderitaan yang sengaja dibuat oleh kesalahan sendiri, melainkan penderitaan akan Kristus. Paulus kuat menanggung penderitaan itu. Apabila kita lemah dan menyadari kelemahan kita, barulah kita dapat menerima kuasa Allah. Apabila kita mengosongkan diri, barulah kita dapat dipenuhi kuasa Allah. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri seringkali berujung pada kekecewaan dan tak tahan banting. Di saat orang mengalami penderitaan, ia dekat dengan Allah lewat doa, ke gereja, devosi, baca firman, kuat memanggul salib karena ia tak pernah meninggalkan sendirian. Lalu apa refleksinya bagi kita? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita ingin menjadi kuat, kita harus menjadi lemah. Artinya apa? Menyangkal diri, mematikan diri kita sendiri. Allah tidak mengizinkan kita untuk memakai kekuatan diri kita sendiri dan mengizinkan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Kekuatan Allah lebih dari cukup untuk kita. Dia cukup kuat untuk menopang seluruh kehidupan kita dengan kuasanya, menolong kita untuk melewati setiap masalah yang menghadang. Tuhan adalah Tuhan. Dia yang membentuk kita, sehingga Dia mengenal siapa diri kita. Dia hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Bahkan seringkali kita akan kagum dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak membawa kita ke jalan yang cepat dan mudah. Sering Tuhan membawa kita ke tempat yang penuh pergumulan untuk membentuk karakter kita, untuk menaklukkan tantangan, dan untuk melewati ujian yang Ia letakkan atas hidup kita. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertempuran. Sangat menyenangkan ketika ada di puncak gunung, bisa melihat pemandangan yang luar biasa, tetapi untuk mencapainya, kita harus melewatinya, lembah dan mendaki tebing yang curam lebih dahulu. Mungkin kita akan merasa tidak nyaman ketika diuji, tetapi di dalam hikmat Tuhan, ujian tersebut adalah untuk kebaikan kita. Faktanya, Tuhan sering kali menasihati kita melalui firman-Nya bahwa disiplinnya akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Dalam Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Atau Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi Tuhan tidak memberi kita kelemahan dan ketakutan, tetapi Dia memasukkan kekuatannya ke dalam kita melalui iman, dan memberi kita kekuatan untuk meruntuhkan penghalang dan hambatan di depan kita. 2 Korintus 13 ayat 4, karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Tuhan memberkati. Ya, Ibu Bapak, itu tadi kalau kita merefleksikan tema jika aku lemah maka aku kuat, semata-mata karena karunia Tuhan, karena topangan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam diri kita. Kita pengikut Kristus, maka hidup dalam dan tinggal di dalam Kristus. Dan ketika kita hidup dalam Kristus, kita memperoleh surga kemuliaan yang dijanjikan. Dan ini yang menjadi semangat kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat ini, janganlah menyerah. Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin.
Puji nama Tuhan, mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini. Terima kasih Romo Roni untuk kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dan malam hari ini kita percaya kita mendapat satu kekuatan yang baru. Jadi Romo mengatakan, jadi kalau malam hari ini ada yang datang di tempat ini dengan membawa segala kelemahannya. Jadi seperti yang dikatakan Romo, kita sekali lagi mau katakan di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan bekerja sempurna. Bahkan kalau kita dalam keadaan lemah Bapak Ibu, tadi dikatakan juga Tuhan izinkan karena Tuhan punya satu rencana yang luar biasa atas hidup kita. Rancangan damai sejahtera yang membawa kita pada masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hidup kita terus mau berjalan berpadanan dengan firman-Nya. Kita mau melekat, kita mau melakukan firman Tuhan. Dan kita mau hidup di dalam Tuhan dan percaya hidup kita boleh menjadi tanda kebesaran Tuhan. Dan mujizat-mujizat Tuhan boleh mengikuti setiap kita. Amin. Mari kita mau berikan yang terbaik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kita mau katakan sama-sama kita punya Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna Amin. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama mau kita katakan bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yes Lord. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nyatakan bagi Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sama-sama nyatakan bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dengan penuh syukur katakan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku, Tuhan. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan sekali lagi kemuliaan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu mohon kesabarannya sebentar, kita akan dengarkan beberapa pengumuman dari PDKK Emmanuel. Puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan, acara PT boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu pada malam hari ini. Bagi umat yang baru bergabung atau pertama kali datang di PT ini, silakan berdiri.
agar umat atau tim boleh memberi salam. Ucapan terima kasih pada pembawa firman kami, Romo Roni, yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Semoga taburan firman yang luar biasa ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Dan Romo Roni selalu di dalam keadaan sehat dan menjadi terang dimanapun Romo diutus, dan semakin banyak juga mereka yang boleh mengalami kasih Tuhan. Info PT pada 1 Februari 2024 dengan pembawa firman Beni Lolong dengan tema menemukan kembali cinta yang hilang. Cinta harus dirawat agar tetap hidup dan bertumbuh. Jika tidak, dia seperti tanaman yang layu, mati, akhirnya menghilang. Faktor-faktor apa yang membuat cinta itu menghilang, yang membuat kita merasa stuck tanpa arah tujuan? Apa yang bisa kita lakukan agar bisa kembali menemukannya? Mari kita saksikan VT dan iklannya. Infokur, bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan, dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara atau KUR di PT PKK Immanuel. Bisa menghubungi Yeni atau Melia dengan nomor HP yang tertera di layar. Info pelayanan doa. Bisa menghubungi Bu Vero, Pak Bambang dan Ibu Grace dengan nomor HP yang tertera di layar. Info pelayanan konseling. PT PKK Immanuel juga menyediakan pelayanan konseling bagi Bapak dan Ibu, serta juga bagi putra-putri kita yang membutuhkannya. Bisa menghubungi Ibu Yanti, Bapak Richard dan Grace dengan nomor HP yang tertera di layar. Akan diadakan SHDR oleh KEP Paroki Santo Yakobus. Untuk info waktu dan pendaftaran bisa dibaca di iklan yang tertayang. Sekian pengumuman malam ini dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Cindy. Oh ya Bapak Ibu, sebelum lupa boleh kita berikan aplaus buat Romo ya. Tadi Romo sudah nyanyi dan suaranya merdu sekali. Mungkin Romo kalau mau jadi tim pujiannya di PDKK Immanuel boleh Romo, karena kami membutuhkan tim pujian cowok Romo.
Oke, luar biasa Bapak Ibu. Persekutuan doa kita sebentar lagi akan selesai. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa dan Romo nanti akan memberkati setiap kita. Mari kita mau satu hati. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena malam hari ini kami boleh semakin mengerti kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau Engkau izinkan setiap kami dalam kelemahan, karena Engkau juga mengasihi kami, karena Engkau punya rencana, karena Engkau punya maksud yang baik bagi setiap kami. Dan itu sungguh menguatkan setiap kami Tuhan, yang mungkin malam hari ini datang dengan membawa apapun kelemahan-kelemahan di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, malam hari ini kami juga boleh semakin dikuatkan akan janji firman-Mu Yesus, bahwa di dalam kelemahan kami sungguh kuasa-Mu yang bekerja sempurna. Kami boleh tetap kuat Tuhan, kami boleh tetap ada Tuhan. Kami tidaklah menjadi terpuruk bukan karena kekuatan kami, tetapi Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau yang bekerja memberikan kami kekuatan demi kekuatan, sehingga kami sanggup untuk menanggung setiap perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah kebaikan-Mu. Dan malam hari ini kami membawa Romo kami, Romo Roni. Sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengirim anak-Mu ke tempat ini untuk boleh memberkati setiap umat di tempat ini dengan kebenaran firman-Mu, bahkan dengan janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh malam hari ini membawa Romo kami, Romo Roni, hanya ke dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Berkati kesehatan beliau, berkati juga tugas perutusannya. Pakai beliau secara luar biasa Tuhan, sehingga dimanapun Romo kami berada, Romo kami boleh memuliakan nama-Mu, boleh membawa setiap umat untuk masuk di dalam rencana kasih-Mu dan boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini kami juga membawa setiap umat di tempat ini. Tuhan terima kasih. Sekali lagi kami mau mengimani bahwa bukan sebuah kebetulan kalau mereka ada di tempat ini, tetapi karena Engkau yang memanggil dan kami percaya yang memanggil setiap kami adalah setia. Dan malam hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu memberkati kami, firman-Mu memberkati kami, dan kami sungguh bersyukur kalau kami ada di tempat ini malam hari ini. Bapa, kalau sebentar lagi kami juga boleh meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak sama dengan saat kami datang. Kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami mengimani Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap kami yang akan meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang hanya berasal daripada-Mu. Sehingga Kamis depan Tuhan, karena kasih karunia-Mu, kembali Engkau boleh memanggil kami dalam keadaan sehat, tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, saat ini kami akan diberkati oleh Romo. Silakan Romo. Allah sumber kehidupan, Engkau mengutus Santo Paulus, para rasul, orang-orang yang lemah, tapi Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat ini, di zaman kami ini, Engkau mau memakai kami semua. Engkau memberikan kami karunia yang cukup untuk menanggung segala kesukaran, kelemahan, apapun yang kami rasakan saat ini.
Justru di dalam itulah kuasa-Mu sungguh nyata, kemuliaan-Mu dinyatakan. Ya Bapa, kami mohon berkati saudara-saudari kami di tempat ini, mereka yang ada di rumah yang mengikuti persekutuan doa ini. Engkau senantiasa menjamahnya, Engkau memberikan kekuatan dan harapan dan kasih. Oleh karena itu Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu, berkati kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, terima kasih Romo untuk berkatnya. Bapak Ibu, kita akan berpisah, tapi jangan lupa Kamis depan kita boleh kembali bertemu karena Tuhan sekali lagi yang memanggil setiap kita. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Senantiasa melekat pada Tuhan. Percaya bahwa mujizat-mujizat Tuhan, lawatan Tuhan terus boleh dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Katakan, bila Roh-Mu bekerja, tiada dapat yang hentikan. Katakan ada lawatan besar, ada lawatan besar, membakar setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan, membakar hati yang menyembah. Kami siap, kami siap, nyatakanlah. Semua katakan, bum bum dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan sama-sama serukan, bum bum dahsyat kuasa-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boleh sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. 3, 2, 1, say. Bila Roh-Mu bekerja, nyatakan dengan imanmu saudara, tiada yang dapat hentikan. Percaya ada lawatan besar, ada lawatan besar, membakar setiap kami yang menyembah, membakar hati yang menyembah. Sama-sama kami siap, nyatakan semua Immanuel, say. Bum bum dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Sekali lagi bagi Tuhan, dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Sama-sama katakan, bum bum. Boleh sekali lagi katakan bagi Tuhan, say, bum bum